Amerika akan menduduki Gaza. Jadi Trump mengatakan Amerika akan mengambil alih Gaza dan membangunnya dan memilikinya. Jadi penduduk Palestina di Gaza itu jangan tinggal di situ lagi karena Gaza sudah menjadi hell, menjadi neraka. Jumpa kembali di kanal Apa Kabar .news dan Koran Gala, pemirsa sekalian. Kali ini kami ingin mengomentari atau memberi kabar tentang peristiwa baru di Palestina, yaitu pernyataan Presiden Amerika Donald Trump dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington hari Selasa malam waktu setempat atau Rabu pagi lah waktu Indonesia. Dalam kesempatan itu Donald Trump mengatakan bahwa Amerika akan menduduki Gaza. Jadi Trump mengatakan Amerika akan mengambil alih Gaza dan membangunnya dan memilikinya. Jadi dia bahasanya occupy, kemudian build dan own. Jadi Gaza akan Amerika akan memiliki Gaza, dan Trump mengatakan bahwa tentara Amerika akan mengambil alih Gaza. Nah, Trump mengatakan bahwa penduduk Gaza harus pindah ke negara-negara Arab di sekitarnya. Nah, ini sebuah fenomena baru atau sebuah peristiwa baru yang mengejutkan bagi kita karena ini sebuah langkah yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun gitu ya. Jadi Trump mengatakan penduduk Palestina di Gaza itu jangan tinggal di situ lagi karena Gaza sudah menjadi hell, menjadi neraka. Karena itu pindahlah penduduk Gaza dan Amerika akan memiliki Gaza itu. Dan Trump mengatakan bahwa Gaza akan menjadi the Riviera of Middle East, atau Riviera itu adalah sebuah kawasan pantai yang hangat, daerah turisme ya, daerah wisata mewah seperti halnya di Côte d'Azur Prancis, Monaco gitu ya, atau di Italia. Jadi akan jadikan tempat wisata yang dimiliki oleh Amerika. Gaza adalah sebuah daerah di Palestina yang luasnya sekitar 360 km persegi atau setengah dari DKI Jakarta dengan penduduk 2, sekian juta, 2,1. Nah, ini mengejutkan dunia karena ada dua hal. Satu, berarti Amerika akan menduduki itu dan rakyat Gaza harus pindah. Trump tidak menyebutkan spesifik ke negara mana, tapi dia menyebutkan pindah ke negara-negara sekitar. Nah, tentu negara sekitar yang dekat adalah Mesir, Yordania, Arab Saudi. Nah, sebegitu jauh sih beberapa negara Arab masih menolak ya, seperti Qatar bersuara keras, Mesir, Saudi Arabia belum komen. Qatar merasa Amerika menusuk dari belakang karena selama ini Qatar lah yang sedang menjembatani perundingan antara Israel dan Hamas. Netanyahu sendiri di dalam pernyataannya mendengar usulan Trump ini mengatakan usulan ini patut dipertimbangkan karena Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak mau lagi ada pihak-pihak di luar Israel yang mengganggu eksistensi Israel. Tentu ya ini pasti merujuk kepada Hamas, Hizbullah dan sebagainya. Langkah-langkah ke arah memiliki Gaza ini sebetulnya diawali dengan executive order Trump ya, yang memerintahkan Amerika keluar dari badan PBB yang UNRWA, badan PBB yang mengurusi urusan pengungsi Palestina, dan juga executive order yang memerintahkan Amerika keluar dari badan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Jadi nanti kalau Amerika tentaranya masuk ke Gaza,
Kalau ada pengungsi, Amerika sudah nggak ada urusan tuh, toh karena dia sudah keluar dari Komisi Hak Asasi Manusianya PBB dan keluar dari badan PBB yang mengurusi urusan Palestina. Nah, Israel, Netanyahu tadi seperti saya katakan mengatakan bahwa ini patut dipertimbangkan. Ya. Nah, ada faktor-faktor geopolitik yang saya kira membuat Trump berani mengambil langkah ini, dan Netanyahu memberi kesan positif. Karena apa? Saya kira sekarang konstelasinya pasca jatuhnya Presiden Assad di Suriah, Israel sudah menghancurkan fasilitas-fasilitas militer di Suriah, terutama pangkalan-pangkalan angkatan udara, radar, pusat-pusat angkatan udara, menghancurkan pesawat-pesawat tempur Suriah, sehingga Israel sekarang kemudian juga Israel menduduki jalur Gaza, terutama Gunung Hermon, di mana di Gunung Hermon itu di dataran tinggi itu Israel bisa memantau kawasan Libanon, kawasan Suriah, dan kawasan Israel ya, sehingga gerakan-gerakan Hizbullah dan supply dari Iran ke Hizbullah sekarang sudah dipotong karena Israel sudah menghancurkan fasilitas militer Suriah. Dan Israel sendiri sekarang kalau ingin menyerang Iran, pesawat-pesawatnya bisa dengan bebas melewati jalur Suriah, kemudian diikuti oleh pesawat yang membawa bahan bakar untuk pengisian bahan bakar di udara untuk lanjut menyerang Teheran. Jadi posisi militer Israel sudah sekuat itu, dan kita melihat supply dari Iran ke Hizbullah di Libanon sudah mulai melemah. Dan kemudian di Hamas sendiri Israel masih di Gaza juga Israel masih menduduki Hamas. Nah, saya kira dalam kondisi strategi seperti inilah Trump mengeluarkan keputusannya atau mungkin masih usulannya untuk menduduki Gaza. Dan kita bayangkan 2 juta warga Palestina harus keluar dari Gaza. Nah, itu kemana? Mungkin ke arah Yordania ya, di mana di situ ada Gurun Al-Anbar dan di Yordania juga tempat pengungsian Palestina. Nah, ini sebetulnya ya kisah tragis dari Palestina ya, di mana sekarang orang-orang Gaza diusir dari tempat kelahirannya. Dan beberapa minggu lalu kan pejabat Amerika sudah mengangkat isu bahwa orang Palestina di Gaza harus keluar dari Palestina. Dan Israel dan Amerika melihat bahwa Gaza ini adalah neraka, tempatnya Hamas yang selalu mengganggu keamanan Israel. Nah, dengan memiliki Gaza dan menjadikannya menjadi resort tourism, maka Trump berpikir bahwa daerah itu akan menjadi surga dan Hamas akan dilumpuhkan, tapi jangan ada warga Palestina. Warga Palestina kemana? Yaitu Trump minta negara-negara Arab di sekelilingnya untuk menerima pengungsi itu. Nah, tentu ini sebuah tragedi yang tragis buat warga Palestina kalau memang Trump akan melaksanakan idenya itu. Nah, kita harus menunggu bagaimana nanti reaksi negara Arab lainnya seperti Saudi Arabia. Saudi Arabia memang selama ini ikut Netanyahu ingin membuka hubungan diplomatik dengan Saudi Arabia, tetapi Pangeran Muhammad bin Salman selalu mensyaratkan kemerdekaan Palestina. Nah, kemerdekaan Palestina seperti apa? Kemarin kemerdekaan Palestina itu adalah Palestina dan Israel sepakat kepada two state
polisi. Jadi dua negara berdampingan, yaitu Palestina di Gaza dan tepi barat, dan di sana ada Israel. Tapi itu yang produk dari perjanjian Oslo dan juga di Abraham Accord yang diinisiasi oleh Trump waktu dia jadi presiden sebelum Joe Biden. Nah, kita akan melihat apakah Abraham Accord ini akan berjalan. Kalau bentuknya seperti ini, tentu perjanjian Abraham Accord juga tidak akan terwujud dan malah akan menimbulkan krisis baru di mana negara-negara Arab di sekitarnya pasti tidak mau menerima pengungsi Palestina. Nah, saya kira ini menjadi perhatian menarik ya, akan menjadi isu menarik dan isu panas baru di Timur Tengah. Kita tunggu langkah-langkah Trump berikutnya. Semoga warga Palestina di Gaza tetap bisa tinggal di tanah airnya tanpa harus meninggalkan tempat kelahirannya. Terima kasih.